Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resaulia Devadilah, absen 27 dari kelas 12 IPS 1. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang demokrasi liberal dari beberapa kabinet dalam kondisi politik, ekonomi, dan sosial budayanya. Nah, kalian tahu nggak sih? Tak selamanya pemerintahan Indonesia dipimpin oleh presiden loh. Jadi di dalam suatu negara itu ada yang namanya kepala pemerintahan dan ada juga yang namanya kepala negara. Dan selama lebih dari 70 tahun Indonesia itu ada kalanya dipimpin oleh Perdana Menteri alih-alih seorang presiden. Kapan kejadiannya? Semua itu terjadi pada saat Indonesia menganut sistem demokrasi liberal yang berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal dapat diartikan sebagai demokrasi yang didasarkan pada hak-hak individu. Berikut ini ada beberapa kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya dari dua kabinet. Yang pertama ada dari kabinet Burhanuddin Harahap. Periode ini berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956 dan diketuai oleh beliau sendiri dari Partai Masyumi. Di dalam bidang ekonomi itu ada mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga dengan menjaga agar tidak terjadinya inflasi. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini cukup baik. Dapat dikatakan bahwa rakyat-rakyat di masa ini cukup makmur karena kebutuhan harga barang-barang pokoknya itu tidak melonjak tinggi akibat inflasi. Dalam bidang politik itu berhasil mengatasi korupsi dan menyelenggarakan pemilihan umum pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituen. Dan yang terakhir ada dari bidang sosial budaya, itu terbinanya hubungan baik antara Angkatan Darat dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Selanjutnya kabinet yang kedua yaitu ada dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Rupanya Ali Sastroamidjojo II ini pernah berkuasa sebelum Burhanuddin Harahap. Makanya kenapa disebut dengan Ali II. Kabinet ini berjalan pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957 yang didukung oleh 3 partai besar, yaitu ada dari PNI, NU, dan Masyumi. Sekarang beralih ke kondisi politiknya, yaitu melanjutkan merebut Irian Barat, mengajukan pembatalan KMB yang pernah membentuk RIS, dan melaksanakan politik bebas aktif. Dalam bidang ekonomi, kabinet ini mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional dan memperbaiki ekonomi yang semakin terpuruk dengan inflasi yang semakin tinggi. Sedangkan dalam sosial budaya, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Sayangnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II kembali menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Salah satu alasan utamanya karena terjadinya perpecahan antara PNI dan Masyumi. Nah, segitu saja yang bisa saya jelaskan atau presentasikan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.